Halo sahabat proyek, berjumpa lagi dengan channel proyek.com, channel yang membahas berbagai hal tentang proyek. Kali ini kita coba membahas urgensi dan manfaat yang mungkin didapat pasca pembangunan Jalan Tol Solo Jogja dan Jogja Bawen, atau bisa disebut juga Jalan Tol Joglo Semar. Tapi sebelum melanjutkan videonya, bantu channel ini agar terus berkembang. 11 tahun berlalu sejak pembangunan proyek tol Semarang-Solo, dimulai pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011, kini pemerintah melanjutkan pembangunan jalan tol di wilayah segitiga emas, yaitu Semarang-Solo-Yogyakarta dengan target selesai dibangun pada tahun 2023. September lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menandatangani kontrak atau perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT, dengan PT Jogja Solo Marga Makmur, yang menjadi badan usaha jalan tol ruas Solo Yogyakarta Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo, sepanjang 96 km. Proyek ini dibangun di dua wilayah, yaitu sepanjang 35 km berada di Jawa Tengah dan 61 km di DIY. 2 bulan berselang, kontrak PPJT juga telah ditandatangani dengan PT Jasa Marga Jogja Bawen, JJB, untuk melaksanakan pembangunan ruas tol Yogyakarta Bawen. Perusahaan ini merupakan patungan dari konsorsium PT Jasa Marga Persero, PT Adikarya Persero, PT Waskita Karya Persero, PT PP Persero, dan PT Brantas Abipraya Persero, yang akan membangun proyek tol sepanjang 75,82 km, dengan perincian sepanjang 67,05 km dibangun di wilayah Jawa Tengah dan sepanjang 8,77 km berada di daerah istimewa Yogyakarta. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dengan adanya dua proyek tol ini, harapan untuk menghubungkan wilayah segitiga emas Joglo Semar atau Jogja, Solo, Semarang, bakal segera terwujud. Proyek jalan tol ini terbagi menjadi 6 seksi, yaitu Seksi 1 Yogyakarta Banyurejo sepanjang 8,25 km, Seksi 2 Banyurejo Borobudur 15,26 km, Seksi 3 Borobudur Magelang 8,08 km, Seksi 4 Magelang Temanggung 16,46 km, Seksi 5 Temanggung Ambarawa 22,56 km, dan Seksi 6 Ambarawa Bawen 5,21 km. Kemudian ada 5 simpang susun dan 1 junction yang akan dibangun, yaitu Junction Bawen yang akan terkoneksi dengan jalan tol Semarang-Solo, Simpang Susun Ambarawa, Simpang Susun Temanggung, Simpang Susun Magelang, Simpang Susun Borobudur serta Simpang Susun Banyurejo yang akan terhubung dengan Junction Sleman Kecamatan Melati Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang akan terkoneksi dengan Jalan Tol Solo Yogyakarta Bandara YIA Kulon Progo. Wilayah segitiga emas Joglo Semar yang akan dihubungkan proyek tol ini mempunyai beragam potensi ekonomi dan pariwisata yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi dan dikembangkan. Salah satunya yakni kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Biasanya para pengunjung Borobudur ini berdatangan dari Semarang, melalui jalur darat atau jalan nasional. Waktu tempuhnya diperkirakan mencapai 3 jam hingga 4 jam dari Bawen, bergantung pada kepadatan arus lalu lintas. Bila ruas tol Yogyakarta Bawen tuntas dibangun, lamanya perjalanan dari Bawen ke Borobudur diperkirakan berkurang drastis, yaitu menjadi hanya sekitar 30 menit saja. Tentu kondisi ini akan memberikan dampak positif pada peningkatan kunjungan wisata ke Borobudur dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat ikut bertumbuh. Biasanya kalau mau ke Borobudur sudah ancang-ancang untuk menginap di Yogyakarta. Nanti kalau sudah terhubung tol tidak harus lagi, jadi bisa saja setelah datang itu balik lagi ke Semarang. Belanjanya di Borobudur, jadi lebih banyak juga. Selain ke Borobudur, jalan tol di kawasan segitiga emas juga akan menghubungkan wisatawan ke sejumlah destinasi lainnya. Di antaranya yaitu kawasan wisata Karimun Jawa di Kabupaten Jepara. Kemudian wisata Lasem di Kabupaten Rembang, serta kawasan Kota Lama di Semarang di mana saat ini proyek tol Semarang-Demak juga sudah dimulai pembangunannya sejak 2019.
Dengan berbagai pembangunan proyek tol di kawasan ini, diharapkan pengunjung wisatawan jalur darat dari ibu kota Jakarta atau luar daerah Joglo-Semar, bisa memiliki alternatif tujuan destinasi yang lebih variatif dan mudah dijangkau. Semoga proyek prestisius ini bisa berjalan dengan lancar, dan dapat diselesaikan sesuai target, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah dan DIY khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.